Ketika kemudian kita dihadapkan pada situasi di mana semuanya sudah nggak ada yang tersisa, ya, rumah misalnya dilelang sama bank, ya kan, hutang menumpuk gitu Pak Wayan, setiap hari dihina, dicaci maki sama orang yang nagih hutang, harga diri jatuh, kasihan istri, anak dan lain sebagainya gitu. Sementara respon di dalam katanya disuruh tetap bersyukur, disuruh tetap apa tuh namanya menghadirkan rasa bahagia gitu. Nah, triggernya apa sih Bang Wayan dalam kondisi yang sangat berada di titik terendah itu, kemudian kita itu bisa senantiasa ambil nafas tuh dengan penuh syukur segala macam, itu triggernya gimana? Biar yang di dalam tetap bahagia. Padahal kondisinya itu aduh miris banget gitu Pak. Ya, kemarin saya ngisi acara di Embos, Mas Hendra. Di situ saya ajak mereka, saya tanya mereka tentang kemewahan, Mas Hendra. Saya tanya, mobil yang paling mewah apa? Dia bilang Mercy. Setelah Mercy sebagai kendaraan, yang lebih mewah dari Mercy gimana? Bayangkan kalau kita punya Mercy, tapi kita nggak sehat. Maka yang lebih mewah apa? Kesehatan. Oke. Kita punya kesehatan, tetapi kita nggak punya waktu. Maka waktu lebih mewah. Oke, kita punya waktu 24 jam sehari, tapi kita nggak punya uang. Ternyata uang lebih mewah. Oke, kita punya uang, tapi kita nggak punya mata. Oh, mata mewah. Oke, kita punya mata, tapi kita nggak punya telinga. Oh, mewah, telinga mewah. Oke, kita punya telinga, tapi kita nggak punya lengan. Dari situ saya terus gali, sampai mereka menyadari bahwa mereka sudah memiliki seluruh kemewahan. Kecuali yang tidak punya. Nah, di situ saya ajak mereka mengerti. Selama ini kita banyak fokus kepada apa yang kita tidak punya. Bukan kepada apa yang kita punya. Bilang gitu. Kalaupun kita kaya raya, punya segalanya. Tapi bernafas tidak bisa. Harus tidur di ACU dipasangin ventilator karena tidak bisa napas spontan. Kita kehilangan semua kemewahan itu, Mas Hendra. Bahkan ketika kita kehilangan satu jari saja, ada kemewahan yang hilang. Saya ajak mereka mengangkat tangan. Coba angkat tangan kirinya. Mereka mengangkatnya. Bagi banyak orang, bisa mengangkat tangan kiri adalah kemewahan. Karena dia mengalami gangguan. Tidak bisa mengangkat tangannya. Karena kelumpuhan, karena stroke. Bahkan ada orang yang tidak bisa mengangkat tangannya karena dia nggak punya lengan. Kita mengabaikan banyak kemewahan yang kita punya. Karena kita fokus pada apa yang kita tidak punya. Nah, kalau kita ingin merasa bahagia dan bersyukur, lihatlah kemewahan apa yang sudah kita punya. Semua orang itu, kemewahan terbesarnya adalah diberi kehidupan. Di bumi yang sama. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia pintar, mau dia bodoh, mau dia ganteng, mau dia buruk rupa, dia diberi kemewahan yang sama, yaitu ada di bumi yang sama. Coba bayangkan, kalau orang-orang kaya tinggal di bumi, orang-orang miskin ditaruhnya di bulan, apa yang terjadi coba? Jadi kita memiliki kemewahan yang sama. Dan semuanya itu kembali kepada apa? Siapa yang mau menggunakan segala kemewahannya untuk berjuang mencari kemewahan yang lain gitu. Yang dia inginkan gitu. Nah, kemewahan yang terbesar itu yang satunya lagi adalah ini, Mas Hendra. Ada orang semua sudah dia punya, Mas Hendra. Kehidupan, kemewahan, harta benda, tahta dan semuanya dia miliki. Tapi dia nggak punya semangat hidup. Ada guna nggak semua kemewahan itu? Tapi yang satunya lagi hanya orang miskin. Orang miskin, tidak punya apa-apa, tidur di pinggir jalan. Tapi dia punya semangat hidup. Bahkan orang kaya mungkin akan melihat dia memiliki kemewahan berupa semangat hidup. Hujan turun, dia bisa mandi hujan. Panas turun, dia bisa menghangatkan tubuh di panas matahari. Nah, ini semua tentang perspektif lagi-lagi, Mas Hendra. Kita melihat nggak kemewahan itu, Mas Hendra? Ya. Orang-orang tidur di ruang ber-AC, di ACU, tapi pakai ventilator. Sementara banyak orang miskin di luar sana hidup dengan kemewahan di bawah pohon, dikasih langsung oksigen murni oleh pohon itu. Kemewahan enggak itu?
Saya pernah ketemu siapa ya? Salah satu teman kita tuh Mas Hendra. Dia bercerita bagaimana di Arab Saudi apa di mana tuh? Apa di Dubai? Punya taman itu di rumah adalah kemewahan. Sementara di sini orang nggak sadar bahwa itu kemewahan. Iya, iya, iya. Dia pikir punya mobil mewah adalah kemewahan. Di sana mobil mewah itu ditaruh sembarangan. Iya, iya. Tapi begitu orang itu kaya, ciri-cirinya adalah rumahnya penuh dengan tanam-tanaman, Pohon. pohon. Nah, itu tadi kita selalu merindukan apa yang kita tidak punya. Tapi apa sih tips dari Pak Wayan untuk orang-orang yang sudah kaya secara finansial, tapi dia itu bisa apa ya, bisa hidup penuh kebahagiaan, kedamaian gitu. Karena sorry itu saya banyak orang kaya ini ya, dia tuh hidupnya penuh kekhawatiran. Waduh, masku 3 kilo ini kalau misalnya aku pergi gitu misalnya ya. Waduh, ini kalau misalnya nanti tak taruh di Bitcoin jangan-jangan gini. Waduh, tak taruh di deposito bank, inflasi nilainya berkurang. Itu ternyata susah juga mereka gitu. Nah, tipsnya gimana Pak Wayan? Saya tadi membaca quote yang lucu sekali, Mas. Lucu dan tampaknya mata saya memang dibuat untuk menceritakan hal yang sama hari ini. Karena Mas Ana mempertanyakannya. Dia cerita begini, kita ini semua orang yang lucu. Pertama kita datang ke sini tidak membawa apa-apa. Lahir ke sini tidak bawa apa-apa. Lalu kita belajar, bekerja keras, untuk mengumpulkan banyak hal. Lalu kita pulang dengan tangan kosong. Kebayang nggak Mas Ana? Kita mati nggak bawa apa-apa. Tapi kita stres dengan apa yang kita kumpulkan. Kita datang nggak, Mati-matian mengejar sesuatu yang nggak dibawa mati. nggak akan dibawa apa-apa gitu. Dan kita mengabaikan pengetahuan penting yang akan membuat jiwa kita bertumbuh untuk kita bawa pulang. Gimana ceritanya itu ya? Kita masuk sekolah, kita mengumpulkan semua barang di sekolah. Tapi begitu jam pelajaran, guru-guru bilang, itu nggak boleh dibawa pulang. Bawa pengetahuan aja yang kamu baca di sini. Lah, hal yang sama terjadi di sini, di sekolah kehidupan ini. Kita mengumpulkan banyak hal. Tapi tidak satu pun yang kita bawa. Dan kita dengan bangganya, aku sudah mengumpulkan banyak. Gitu. Tanpa kita tahu, nggak tahu kapan kita akan pulang. Gitu. Dan kita lucunya di situ Mas Hendra. Jadi, banyak hal yang membuat kita sebenarnya penuh dengan beban di kehidupan ini. Nah mungkin ini sebabnya di tahun 2006 itu saya pernah dititipin sebuah pesan Mas Hendra untuk semua jiwa-jiwa itu. Nah, ingatkan saudara-saudaramu untuk pulang. Jangan hanya lali itu lupa. Jangan hanya mengumpulkan apa yang membuatmu lupa pada siapa jati dirimu gitu. Kita mengumpulkan semua kekayaan, kita lupa bahwa itu tidak akan dibawa pulang gitu. Kita justru mengumpulkan banyak perasaan-perasaan negatif, kemarahan, kebencian, kesedihan pada kehidupan. Padahal itulah yang akan kita bawa pulang dalam ingatan kita sebagai sang ruh gitu. Jadi semua materi ini tidak akan dibawa gitu. Kalaupun ditinggalkan akan menjadi rebutan orang-orang gitu. Apalagi kalau kita tidak punya siapa-siapa. Kalau kita punya tabungan banyak di bank, begitu kita nggak punya siapa-siapa, yang terjadi apa? Negara akan mengambilnya.